Oke. Ya, unit kompetensi yang ke-10 atau yang terakhir untuk skema penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dari emisi, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja terkait bahaya pengendalian pencemaran udara. Jadi di unit kompetensi ke-9 kita sudah bahas bahaya untuk pengendalian pencemaran udara. Nah, untuk K3-nya ini adalah pengendaliannya ya. Jadi pengendalian sini pengendalian bahayanya, bukan pengendalian pencemaran udara. Pengendalian bahaya dari pengendalian pencemaran udara, yaitu program K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau kita bicara K3 dalam pengendalian pencemaran udara, ya kita bahas dulu arti, fungsi, dan manfaat keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu sebenarnya adalah suatu program ya, itu program untuk melindungi hak-hak pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, dulu belum ada K3, maka waktu revolusi industri di Eropa ya, terutama di Prancis dan Inggris, itu setiap pekerja yang sakit ya berobat sendiri, nggak ada apa tanggung jawab perusahaan karena belum ada K3 waktu itu. Jadi kalau mau kerja ya resikonya adalah sakit, cedera, nah, itu tanggung sendiri. Jadi itu masuk ke beban pekerja. Nah di awal pengusaha juga karena nggak ada kewajiban dari pemerintah ya mereka kalau ada pekerjaan sakit atau pekerjaan yang cedera akibat kerja, itu tanggungan dari pekerja. Nah, kemudian akhirnya para pekerja ya menjerit lah gitu ya. Lalu kemudian jeritan mereka didengar oleh DPR, DPR negara masing-masing ya, Inggris, Perancis waktu itu revolusi industri. Dan mereka berpikir ya, ini sebenarnya hak hidup ya dari pekerja sehingga harus ditanggung oleh pengusaha. Semenjak itulah dikeluarkan regulasi untuk K3. Jadi mulailah kita anggap itu lahirnya K3 ya. Jadi dimulai dari Eropa, terus ke Amerika, dan akhirnya dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Ke Indonesia namanya VR 19110 waktu itu ya, diterapkan oleh Belanda. Dan setelah kita merdeka, VR 19110 itu dirubah ke dalam menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Itulah dasar hukum K3 di Indonesia. Jadi intinya K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dari setiap pekerja selama mereka bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Karena itu merupakan hak dasar ya, bagian dari hak asasi manusia. Jadi itu harus dijamin oleh para pemberi kerja. Sehingga yang namanya K3 ini gratis. Ya, program perlindungan mereka itu gratis, nggak boleh dipotong dari gaji. Kalau disediakan alat-alat pelindung diri itu kewajiban dari pekerja, nggak boleh dibebankan atau dipotong gaji. Nah, semua itu tercantum ya dalam regulasi K3. Kalau nggak ada K3, ya perusahaan nggak mau. Ya. Boro-boro nyediain APD. Ya. Jadi kalau sakit ya itu resiko, paling ngomongin gitu kan. Resiko kamu kerja di sini. Jadi harus dipaksa ya. Nah, hukum itulah bersifat memaksa. Sehingga harus terapkan hukum dan regulasi hukum tentunya oleh pemerintah. Karena pemerintah yang mengatur ketertiban berjalannya di negeri ini. Jadi pemerintah lah yang berhak dan berwenang mengeluarkan regulasi tersebut. Nah, jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang dibuat oleh Wakil-Wakil Rakyat atau DPR, pemerintah menerjemahkannya dengan berbagai regulasi di bidang K3, ya mulai dari peraturan pemerintah sampai kepada peraturan menteri, ya peraturan menteri, keputusan menteri, dan juga sampai kepada keputusan dirjen pengawasan
dan K3, dan sampai kepada daerah. Daerah juga mungkin bisa mengeluarkan perda di daerah masing-masing terkait dengan K3. Jadi K3 itu program ya untuk melindungi hak-hak pekerja untuk selamat dan sehat ya selama bekerja. Jadi harus memang dipaksa, kalau enggak, ya kalau pengusahanya baik hati ya mungkin akan memberikan kompensasi. Tapi kalau enggak, ya enggak. Jadi supaya sama dan merata ya harus diatur oleh regulasi. Itu arti K3. Dan intinya K3 itu adalah bagaimana menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu regulasi ini juga berisi tata cara ya, prosedur sehingga bisa bekerja dengan aman dan selamat. Kalau pakai konsultan kan harganya mahal. Nah, ini pemerintah menyediakan secara gratis. Gratis ya. Jadi tinggal pakai regulasi yang ada, itu diterapkan tempat kerja. Cuman udah dikasih gratis, masih juga nggak mau diterapkan. Nah, inilah perlu namanya pengawas. Jadi ada pengawas Dinas Ketenagakerjaan mulai di tiap provinsi ya. Inilah yang kemudian melakukan pengawasan. Siapa yang nggak menerapkan regulasi ini tentu akan diberikan sanksi. Nah, lalu masih aja banyak yang melanggar. Lalu pengawas bingung, mau diapain nih orang yang melanggar? Bingung kan? Nah, sekarang sudah diberikan wewenang untuk penyidikan. Jadi siapapun yang melanggar regulasi K3 bisa diseret ke ranah hukum, ya, bisa diadili. Itu kalau dulu kan belum ada kewenangan diberikan penyidikan ya kayak KPK gitu. Jadi kalau penyidikan itu kan tindak lanjut dari penyelidikan, sudah ada bukti awal gitu ya. Bukti awal bahwa ada pelanggaran hukum, nah, itu berarti bisa dibawa ke ranah penyidikan. Masih bukti awalnya dibuktikan benar-benar ada gitu. Itu namanya penyidikan. Kalau penyelidikan ini baru berusaha mencari bukti-bukti awal. Jadi sekarang udah diberikan wewenang penyidikan kepada pengawas sehingga siapapun yang melanggar aturan K3 bisa diseret ke muka hukum ya. Dan sudah banyak direktur-direktur ya. Jadi penanggung jawab hukum di tiap perusahaan kan direktur. Banyak direktur yang dipenjara karena melanggar aturan K3. Jadi sekarang bukan hanya aturan kriminal ya, aturan penipuan, sekarang melanggar aturan keselamatan kesehatan kerja juga bisa dipidana. Pidana dan juga perdata. Kemudian K3 dan pengendalian resiko. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini juga ini bisa dibuat program-program untuk pengendalian resiko. Ya intinya K3 itu untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Dan keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerja bisa terancam oleh adanya resiko-resiko. Nah, makanya resiko-resiko ini harus dikendalikan supaya tidak membuat para pekerja terpapar oleh risiko tersebut. Karena kalau terpapar itu dapat dikatakan insiden ya. Kalau insiden ya berarti ada cedera atau fatality atau bahkan meninggal dunia. Jadi dengan K3 ini berusaha menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat. Nah, bagaimana tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat? Tentunya semua resiko-resiko ya di tempat kerja tersebut yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, ya, mencederai dan menimbulkan fatality bagi pekerja itu semua sudah dikendalikan. Pengendaliannya seperti apa? Pengendaliannya ya bagaimana pencegahan ya, ada dua, pencegahan dan kemudian penanggulangan. Kalau pencegahan dia dibuatlah program-program untuk mencegah tidak ada yang terjadi kecelakaan kerja. Mulai daripada inspeksi ya. Jadi inspeksi sumber-sumber bahaya supaya tidak sampai menimbulkan risiko dan kecelakaan kerja. Inspeksi secara berkala, dan kemudian di bidang kesehatan ya tentu ada medical check up. Itu semua bagian daripada program pencegahan. Lalu kemudian memberikan alat pelindung diri, lalu memberikan dan menjelaskan tentang standar operating prosedur,
lalu membuat kebijakan K3, aturan-aturan K3, kemudian membuat pelatihan-pelatihan K3, ya. Itu semua bagian daripada program pencegahan. Lalu kemudian program penanggulangan resiko, ya, apabila sudah terjadi resiko, yaitu mungkin nanti ada investigasi, dan kemudian kalau dalam proses investigasi korbannya mungkin dirawat di rumah sakit, ya. Lalu perusahaan akan mencari penyebabnya dan kemudian mengendalikan penyebabnya supaya kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Itu bagian penanggulangannya. Dan juga upaya-upaya lain yang dilakukan supaya pencegahan dan penanggulangannya semakin efektif, ya, gitulah. Jadi itulah gunanya K3 dan pengendalian risiko. Kemudian K3 dan sistem manajemen. Jadi K3 ini bisa diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan, ya. Jadi perusahaan mungkin sudah memiliki manajemen sumber daya manusia, kemudian sudah memiliki manajemen keuangan, dan memiliki manajemen operasional. Nah, diintegrasikan. Jadi pengintegrasiannya adalah mungkin bikin sistem manajemen K3, dan sistem manajemen K3 ini nanti akan diterapkan ke seluruh departemen, ya. Umpamanya HRD, berarti nanti untuk rekrutmen, ya, rekrutmen safety officer lah, lalu staf-staf K3 itu semua lewat HRD dengan metode apa yang sudah ditentukan agar mereka bisa mendapatkan the right man in the right place. Kemudian soal budget, ya, pembelian APD, ya, pelatihan dan sebagainya, itu nanti diintegrasikan juga dengan Departemen Keuangan. Sehingga Departemen Keuangan akan membuat budget juga khusus untuk pengelolaan K3. Juga untuk operasional, ya, di lapangan, nah itu nanti diintegrasikan di Departemen Operasional, sehingga Departemen Operasional benar-benar membuat SOP, ya, membuat membuat checklist, jadi semua hal yang terkait supaya pelaksanaan operasional di perusahaan tersebut berjalan dengan aman, sehat, dan selamat. Jadi K3 terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi atau perusahaan. Kemudian K3 untuk mengendalikan bahaya dan risiko terkait aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Oke, kita lihat, ya. Untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi. Tadi kita sudah lihat bahwa cerobong-cerobong asap itu tingginya bisa sampai 60 meter. Berarti ini bagaimana pencegahan dari bahaya jatuh. Jadi saat petugasnya ke atas, baik untuk pengecekan, pemeliharaan, ataupun pengambilan sampling, itu tentu sudah diberikan pelatihan untuk bekerja di ketinggian, sertifikasi, dan kemudian memakai peralatan-peralatan yang untuk melindungi dari bahaya jatuh, polarester. Ya, itu salah satu bahaya, ya, untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi. Lalu yang selanjutnya adalah terkait udara-udara beracun mungkin, ya, yang dapat menimbulkan paparan negatif bagi para pekerja, yang mungkin harus memakai masker, ya, masker khusus, dan kemudian proteksi-proteksi lainnya, SOP yang sesuai, dan tentu pelatihan, ya, pelatihan untuk lingkungan kerja, pelatihan untuk bekerja dengan udara beracun dan sebagainya. Nah, itu perlu diberikan. Lalu terkait bahaya dan risiko lainnya, pengendalian pencemaran udara dari emisi. Ya, mungkin ada bahan-bahan kimia yang digunakan di situ. Nah, ini juga
diberikan pelatihan dan diberikan APD yang sesuai dan sebagainya. Jadi ada korelasi dan hubungan juga keselamatan dan kesehatan kerja dalam kaitan dengan aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Ya, jadi intinya K3 itu adalah perlindungan terhadap manusianya. Dalam hal ini mungkin pekerja atau tamu yang datang ke lokasi perusahaan tersebut. Itu harus dilindungi ya. Dan bilang mentang-mentang, wah ini mah orang luar, nggak usah kasih APD, nggak usah. Kalau terjadi insiden, itu nanti investigasi yang kena bagian safety-nya juga perusahaannya itu. Jadi K3 itu nggak boleh pilih-pilih ya, siapapun ya, orang asal resmi ya, masuknya bukan pendatang liar gitu. Ya harus diproteksi semua keselamatan dan kesehatannya. Kemudian lebih detail lagi K3 pengendalian pencemaran udara dari emisi. Ya. Jadi di sini untuk sumber daya manusianya ya benar-benar diberikan pelatihan ya, sehingga mereka benar-benar menyadari bahaya dan resiko terkait aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Dan kemudian tentunya ada SOP. Jadi SOP itu juga sudah selain memperhitungkan faktor mutu, SOP untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi ini juga sudah memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan kerja ya untuk operator yang bekerja dalam hal pengendalian pencemaran tersebut. Dan juga tentu diberikan alat pelindung diri yang sesuai, mungkin safety shoes ya, dan juga safety helmet, lalu safety Google, ya, masker dan lain sebagainya. Lalu K3 untuk lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini supaya memastikan juga ya bahwa para pekerja ini tidak terpapar oleh polutan-polutan ya, bahan-bahan berbahaya. Mungkin aja dalam emisi gas buang itu ada H2S. Ya, H2S ini gas yang berbahaya ya. Jadi harus diproteksi, diberikan pelatihan, diberikan mungkin gas detektor atau segala macam. Apalagi kalau masuk ke dalam ruang tertutup, mungkin saat maintenance daripada cerobong asapnya, ya itu harus memenuhi regulasi untuk bekerja di ruang terbatas. Nah, ini bagian dari K3 untuk lingkungan kerja, work permit harus dibuat, ya, kemudian JSA harus dibuat. Jadi itu semua kelengkapan untuk setiap pekerjaan yang berisiko tinggi. Kemudian K3 untuk peralatan. Jadi untuk keselamatan dan kesehatan kerja dari peralatan, ya intinya bukan peralatan yang sehat. Jadi para pekerja operator yang sehat gitu. Kalau peralatan rusak, ya meledak segala macam, yang jadi korban kan operator dan orang-orang lain yang berada sekitar peralatan tersebut. Jadi untuk K3 peralatan, ya peralatan harus di-maintain secara berkala, harus dicek ya setiap saat secara reguler, sehingga memastikan peralatan itu bisa berfungsi dan bekerja dengan aman, sehat, dan bekerja dengan aman dan selamat, sehingga dapat mencegah bahaya-bahaya terhadap operator maupun orang yang berada sekitar peralatan tersebut. Kemudian K3 untuk keadaan darurat. Ya. Jadi untuk keadaan darurat ini adalah keadaan tidak normal. Jadi harus ada prosedur untuk keadaan darurat ya, terpisah. Karena kalau terjadi keadaan darurat, maka prosedur-prosedur dalam keadaan normal itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah prosedur dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat pun diupayakan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama untuk para pekerjanya. Jadi mungkin diberikan pelatihan dan drill ya, latihan-latihan supaya apabila terjadi keadaan darurat yaitu berkumpul di titik kumpul ya, master point. Dan kemudian bagaimana penolongan terhadap korban-korban yang sakit, yang
cedera atau pingsan, nah itu mungkin ada tim dari penanggulangan keadaan darurat khusus bagian P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, atau first aider-nya. Lalu kalau terjadi kebakaran, ya nanti ada tim fire-nya. Jadi harus bentuk juga tim penanggulangan keadaan darurat. Nah, ini semuanya adalah bagian ketiga untuk pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan keadaan darurat. Kemudian ya alat pengaman ini untuk peralatan, ada bagian berputar, ya. Ini harus diberikan pengaman supaya bagian-bagian berputar itu tidak membahayakan dari operator atau orang yang berada di dekat alat tersebut, ya. Juga harus disediakan APD secara gratis. Ini amanat dari Undang-Undang Nomor 170. Kemudian sistem manajemen K3 ya diberlakukan juga untuk aktivitas pekerjaan pengendalian pencemaran udara dari emisi. Sehingga nanti dengan masuk sistem manajemen K3, berarti bagian keuangan juga sudah menyiapkan budget ya untuk operasional pengendalian pencemaran udara dari emisi. Mulai dari APD ya, lalu pembelian peralatan terkait dan hal-hal lainnya ya terkait pengendalian pencemaran udara dari emisi. Dan kemudian laporan berkala tentu diperlukan ya sebagai bahan bukti bahwa penerapan K3 sudah dilakukan. Ya. Jadi dibuat laporan secara berkala bagaimana K3 diterapkan dalam aktivitas atau operasional pengendalian pencemaran udara dari emisi. Ya, inilah kira-kira secara spesifik fungsi K3 terkait aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Kemudian kita lihat standar kompetensinya. Jadi unit kompetensi ke-10 ya. Judulnya melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dan dari emisi. Di sini ada empat unit kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja saat mengendalikan pencemaran udara dari emisi. Ya, tadi terkait juga ada hubungannya dengan unit kompetensi ke-9. Kemudian melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja saat mengendalikan pencemaran udara dari emisi. Lalu unit elemen kompetensi ketiga, mempersiapkan tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi. Lalu elemen kompetensi keempat, melaporkan pelaksanaan tindakan K3 dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi. Dan inilah kira-kira kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki ya, oleh para calon PPPU. Ya. Jadi mampu mengidentifikasi bahaya dan risiko, kemudian bagaimana corrective action-nya ya untuk mengurangi bahaya dan risiko. Tentu di sini preventive action-nya juga harusnya ya. Jadi jangan corrective action aja, ada preventive action-nya. Kemudian siap untuk menanggulangi keadaan darurat ya jika terjadi. Lalu skill untuk membuat laporan ya terkait K3 dalam operasional pengendalian pencemaran udara dari emisi. Oke, elemen kompetensi pertama mengidentifikasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja saat mengendalikan pencemaran udara dari emisi. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Alat pelindung diri APD dipergunakan sesuai prosedur. Jadi perusahaan wajib menyediakan APD dan tanggung jawab pekerja adalah memakai APD dan merawat APD tersebut ya. Dan tentunya harus memakai saat bekerja untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi. Kemudian bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi diidentifikasi sesuai prosedur. Jadi bahaya-bahaya yang sudah diidentifikasi sebelumnya ya dalam unit kompetensi ke-9 ini benar-benar diidentifikasi kembali ya sesuai prosedur. Nanti dalam prosedur memang dibuat ya bahaya-bahaya apa terkait
pengendalian pencemaran udara dari emisi ini. Kemudian resiko kecelakaan kerja saat mengendalikan udara dari emisi diidentifikasi sesuai potensi bahaya. Setelah bahaya-bahaya semua di-list ya, atau didaftarkan atau dicatat, maka bisa dilihat resikonya. Ya, resikonya apa aja, skala resikonya, dan kemudian pengendalian resikonya. Itu semua wajib dicatat, sehingga siapapun ya yang bekerja di sini akan bisa melihat catatan ini dan menjadi lebih aware, waspada, dan peduli gitu ya terhadap bahaya dan resiko, supaya jangan sampai terpapar oleh bahaya dan risiko tersebut. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja saat mengendalikan pencemaran udara dari emisi. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja juga. Lokasi berbahaya di area alat pengendali udara dari emisi yang harus diberi pengaman, diperiksa sesuai hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Ya, tentunya kalau bicara cerobong asap, ya itu bagian dalam cerobong asap itu merupakan lokasi berbahaya ya. Jadi karena panas kan, jadi kalau memang mau dilakukan maintenance itu harus di didinginkan dulu, mungkin harus dimatikan dulu semua peralatan terkait yang berhubungan dengan cerobong asap tersebut ya, dan kemudian diberikan ventilasi dan ya ditunggu dingin ya, mungkin butuh waktu 24 jam dan nggak bisa masuk kalau masih dalam keadaan panas. Nah, jadi itu masuk lokasi berbahaya dan harus diberikan tanda mungkin ya, sehingga ini orang-orang yang berada di sekitar itu juga tahu, sehingga tidak bisa sembarangan orang yang masuk, dan juga harus dikunci kalau sedang beroperasi. Kemudian bahan atau barang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja di area alat pengendali udara dari emisi disimpan sesuai prosedur. Jadi jangan sampai nanti bahan-bahan peralatan ya, peralatan kerja, peralatan sampling, ataupun bahan-bahan kimia ya, ini berserakan. Itu harus disimpan di tempat tertentu. Pertama, untuk menghindari jangan sampai barang-barang tersebut, peralatan tersebut rusak, atau jangan sampai bahan-bahan, terutama bahan kimia ya, membuat paparannya atau membuat orang yang terkena itu mungkin bisa menimbulkan resiko. Kemudian personil yang bertugas dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi diperiksa sesuai prosedur K3. Jadi nanti mungkin pemeriksaan ini ya nanti diperjelas dalam prosedur K3 ya. Apakah pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan keselamatan dan pemeriksaan lainnya untuk memastikan dia selalu dalam keadaan kondisi sehat, aman, dan selamat. Elemen kompetensi yang ketiga, mempersiapkan tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi. Nah, di sini juga ada 3 kriteria unjuk kerja. Rencana tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi disusun sesuai hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Jadi nanti hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko juga akan melihat apakah ada potensi keadaan darurat. Sehingga kalau ada potensi keadaan darurat seperti umpamanya keadaan darurat banjir, ya, gempa bumi, lalu kebakaran, ya, nggak minta-minta. Nah ini sudah harus ada emergency response plan-nya atau rencana tanggap darurat. Karena kalau dalam keadaan darurat, mungkin kita nggak bisa, tunggu, saya analisa dulu nih keadaan darurat ini. Nggak bisa, ya. Harus mengambil keputusan dengan cepat dalam sepersekian detik. Salah ngambil keputusan ya salah, makanya harus ada rencana. Kalau udah ada rencana kan, oke, keadaan darurat ini. Berarti plan A-nya apa? Nah, plan A-nya jalankan. Jadi semuanya udah tahu plan A-nya itu apa. Kalau plan A-nya nggak bisa, mungkin karena ada masalah teknis atau masalah lainnya, langsung plan B. Jadi nggak nanya-nanya lagi, plan B itu apa, bos? Nggak ada itu ya. Semua sudah tahu, ya, terutama tim penanggulangan keadaan darurat.
Jadi nanti koordinator penanggulangan darat udah tinggal menentukan aja. Ya laksanakan plan A gitu kan. Nggak bilang tunggu saya mikir dulu ya. Ini terjadi keadaan darurat begini. Keburu hancur itu pabriknya. Jadi keadaan darurat itu harus diambil tindakan ya dan keputusan dengan cepat dan tepat. Kemudian peralatan tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi digunakan sesuai prosedur K3. Jadi semua peralatan ya apabila terjadi keadaan darurat terkait pengendalian pencemaran udara ini harus digunakan sesuai prosedur K3 ya. Jadi nanti diaturlah prosedur K3 untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi. Bagaimana pengelolaan peralatan tanggap darurat. Lalu tanggap darurat di area alat pengendali udara dari emisi dilaksanakan sesuai prosedur. Ya. Jadi nanti ada prosedur K3, ada prosedur pengendalian pencemaran udara dari emisi. Jadi jelaskan nanti ya dalam prosedur bagaimana tanggap darurat dilakukan. Mungkin juga rencana tanggap daruratnya bisa dijelaskan di sini ya. Sehingga plan A untuk rencana tanggap darurat adalah apa gitu kan. Lalu plan B apa. Jadi kalau nggak bisa plan A ya plan B. Nah ini berarti harus buat prosedur juga ya untuk terkait keadaan darurat. Lalu unit kompetensi yang keempat, elemen kompetensi yang keempat, melaporkan pelaksanaan tindakan K3 dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi. Jadi hasil pelaksanaan tindakan K3 dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi disusun sesuai prosedur. Ya, isinya kira-kira melaporkan ya soal bagaimana pembagian APD ya, bagaimana pelatihan terkait K3, terkait keadaan tanggap darurat ya. Kemudian bagaimana mungkin ada laporan juga mengenai medical check up. Ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan K3 ya, itu nanti dibuat laporan. Ya, nanti standarnya disusun di prosedur. Lalu laporan hasil pelaksanaan ini komunikasinya kemana? Ya? Apakah internal aja atau ke eksternal juga, dan juga disimpan sebagai arsip. Ya inilah kira-kira kompetensi yang perlu dikuasai ya. Kompetensi ini ya berlaku untuk mengakomodasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja saat mengendalikan pencemaran udara dari emisi. Melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja saat mengendalikan pencemaran udara dari emisi, mempersiapkan tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi, dan melaporkan pelaksanaan tindakan K3 dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi. Bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Ya. Jadi masih potensi ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, disingkat K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian tanggap darurat adalah antisipasi keadaan darurat yang meliputi rencana atau rancangan dalam menghadapi keadaan darurat dan penanggulangan dan pemulihannya. Kemudian pemberian pengaman bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Jadi pengaman ini pengaman untuk peralatan ya. Kalau mungkin ada bagian-bagian bergerak atau ada potensi bahaya sentuhan langsung listrik atau sentuhan langsung, ini namanya pengaman. Ya, diringkas ya, ini ringkasan untuk pengetahuan dan skill yang perlu dikuasai dari unit kompetensi ini. Ya, pengetahuan akan arti, maksud, dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi. Kemudian pengetahuan akan pengendalian bahaya
akan pengendalian bahaya dari pengendalian pencemaran udara dari emisi, ya, atau dari aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Kemudian skill atau keterampilan membuat dan menerapkan K3 untuk aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi, lalu pengetahuan dan skill atau keterampilan terkait penanganan keadaan darurat dalam aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Ya, ini kira-kira knowledge dan skill-nya mungkin ditambahkan ya. Pengetahuan dan skill untuk membuat laporan tindakan K3 ya, terkait aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Untuk tugas yang ke-10, ini pertama jelaskan arti, maksud, dan tujuan K3 dalam aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Lalu yang kedua, jelaskan cara membuat dan menerapkan K3 dan sistem K3 dalam aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Kemudian jelaskan cara menangani keadaan darurat dalam aktivitas pengendalian pencemaran udara dari emisi. Oke, nggak ada film. Ya. Karena K3 sama bahaya pasti udah paham semua lah. Jadi, materi kita 10 unit kompetensi sudah selesai ya untuk penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dari emisi, sertifikasi BNSP. Sekarang mungkin kita tinggal diskusi. Ya. Jadi ringkasannya adalah ini bagaimana dimulai dari aktivitas ya. Dimulai dari aktivitas identifikasi sumber pencemar udara dari emisi. Yaitu P3U harus mampu melakukan identifikasi sumber pencemar udara dari emisi. Jadi ya kalau bicara sumber tidak bergerak ya berarti dari cerobong asapnya lah ya. Cerobong asap itu kira-kira itulah sumber utama ya pencemar udara dari emisi. Kemudian menentukan karakteristik sumber pencemar udara emisi. Ini nanti dari apa sudah tahu di cerobong asapnya. Nah, karakteristiknya kira-kira polutan-polutan apa yang terdapat dalam sumber pencemar tersebut ya. Lalu menilai tingkat pencemaran udara dari emisi. Jadi lakukan pengukuran ya. Ini apa aja polutan-polutannya sehingga bisa didapatkan semua ya, jenis polutannya. Dan setelah itu kalau sudah diketahui jenis polutannya, bisa melakukan tindakan pengendalian ya dari pencemaran udara dari emisi. Sudah bisa dilihat ya nanti bagaimana sistem pengendaliannya, metode pengendaliannya, itu di unit kompetensi yang keempat. Dan setelah itu menentukan peralatannya untuk pengendalian pencemaran udara dari emisi ini. Bisa dipelajari, dikumpulkan data-data semua peralatan ya. Yang jelas nanti peralatan itu yang akan dibeli atau diinstal tentu sesuai dengan jenis polutan yang ada dari emisi gas buang di tempat kerja. Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi tempat kerja dan juga budget yang ada. Lalu unit kompetensi ke-6 mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara dari emisi. Dan setelah itu peralatan tersebut dioperasikan. Ya, berarti harus disiapkan sumber daya manusia untuk operatornya ya.
Untuk adminnya mungkin kalau mungkin admin sekaligus dirangkap oleh operatornya karena kerjanya hanya itu kan. Nah, sehingga nanti operator ini akan memberikan laporan kepada PPPU ya, P3U. Dari PPPU nanti akan melaporkan kepada manajemen. Nah, juga saat pengoperasian ya harus diperhatikan masalah bahaya dan resiko ya, dan kemudian keselamatan yang sedang kerja dari operator dan juga orang-orang lain yang berada sekitar area peralatan pengendalian pencemaran udara dari emisi tersebut, dan juga bagaimana peralatan ini bisa dioperasikan ya, harus ada manual petunjuk untuk pengoperasian dan perawatannya. Lalu setelah itu menyusun rencana pemantauan ya. Jadi rencana pemantauan ini sudah ada peralatan ya, polutannya sudah diketahui. Sekarang setelah memakai peralatan, apakah sudah memenuhi baku mutu emisi yang ditetapkan oleh pemerintah? Jadi harus lakukan sampling ya. Jadi lakukanlah sampling ya, atau pemantauan. Pertama susun rencana dulu, lalu kemudian pelaksanaannya. Nah, nanti mungkin akan dikerjakan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini PBPU yang harus benar-benar mampu merencanakan dan mengelola aktivitas sampling ini, ya, atau pemantauan ini, dan kemudian uh, mengkoordinir ya semua sumber dayanya, sehingga aktivitas ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan selamat, dan efektif. Lalu setelah itu mengidentifikasi bahaya dalam pengendalian. Ya, jadi identifikasi semua bahaya dan risiko, catat semuanya, dan kemudian melakukan pengendalian dan juga tindakan K3 terhadap bahaya dari pengendalian pencemaran udara dari emisi. Nah, itu kira-kira ringkasannya, dan diharapkan semua kompetensi ini bisa dikuasai dan diterapkan ya, untuk benar-benar menjadi seorang penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dari emisi. Nah, nanti ini adalah sertifikasi BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menguji ya, menguji kompetensi dari semua pekerja, semua jabatan, semua profesi, dari semua pekerja yang ada di Indonesia, dan kemudian memberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat apabila benar-benar dinyatakan kompeten. Ya. Dan BNSP ini bekerja sama dengan badan-badan serupa di beberapa negara, sehingga untuk kedepannya mungkin sertifikat ini akan dapat diakui oleh dunia internasional. Jadi kedepannya semua profesi nanti akan dibikin satu pintu untuk sertifikasi hanya melalui BNSP. Dan BNSP ini tidak melakukan uji langsung terhadap pekerja, tetapi melalui mitranya yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah diakreditasi oleh BNSP. Sehingga Lembaga Sertifikasi Profesi inilah yang akan melakukan uji kompetensi, di mana LSP ini sudah memiliki asesor-asesor yang sudah diberikan pelatihan asesor ya, sesuai dengan standar yang dibuat oleh BNSP. Nanti asesor ini mewakili LSP akan melakukan pengujian ya, asesor yang tunjuk, dan dalam hal ini standar yang untuk pengujian ini adalah SKKNI nomor 187 tahun 2016. Nah, jadi di sini ada 3 skema, yaitu skema pertama mengenai PPPA ya, penanggung jawab pengendalian pencemaran air, lalu PPPU penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dari emisi, lalu penanggung jawab pengendalian pencemaran limbah ketiga. Ada 3 skema jadinya di SKKNI 187 tahun 2016 ini. Jadi itulah tugas dan tanggung jawab PPU ya, untuk menjamin bahwa
pencemaran udara dari emisi ya di tempat kerjanya masing-masing itu terkendali sesuai dengan baku mutu emisi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga mengelola sumber-sumber daya untuk melakukan operasional peralatan pengendali pencemaran udara dari emisi ini. Nah, sekarang berikan pendapat dan opini peserta masing-masing untuk tugas dan tanggung jawab pengendalian pencemaran udara. Apa saja knowledge dan skill yang perlu dikuasai oleh PTU, dan mungkin ringkasan dari materi 10 unit kompetensi yang sudah kita bahas.